Halo Sobat KPPS, berikut adalah format atau tata cara untuk penulisan penghitungan suara. Nah, ini merupakan panduan bagaimana kita mengisi form C, gitu ya. Nah, Sobat KPPS, ini merupakan keputusan resmi dan juga panduan resmi dari KPU, yaitu adalah lampiran 2 mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Nah, jadi ini adalah panduan ketika nanti kita mengisi form C, baik untuk PPWP, kemudian DPRD, dan DPD gitu ya. Jadi ini format pentingnya, jadi jangan sampai salah. Karena nanti kalau salah ini akan ribet gitu ya. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas gitu ya. Di sini format penulisan penghitungan suara. Kemudian yang pertama kita bahas gitu ya. Hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Kemudian yang kedua, format penulisan penghitungan suara untuk suara sah sebagai berikut. Nah, nanti di sini merupakan rincian perolehan suara yang sah gitu ya. Nah, di sini nanti akan disediakan beberapa kolom. Di sini ada kolom 1, 2 sampai dengan kolom 12. Nah, nanti untuk cara mengisinya atau cara menghitung suaranya itu dengan cara kita mengisinya dengan garis lurus seperti ini gitu ya, dengan garis lurus. Nah, untuk satu kotaknya ini itu berisi 5 garis sobat. Nah, bisa kita lihat di sini itu adalah garisnya itu yang tegak lurus itu ada 4, kemudian yang miring itu 1, sehingga totalnya itu adalah 5 garis. Jadi bisa dipahami ya sobat, jadi jangan sampai salah. Untuk satu kotak ini itu adalah 5 garis, yang garis lurus ini 4, yang miringnya 1, jadi total ada 5 garis. Nah, berikutnya kemudian ini silakan diisi sesuai nanti dengan perolehan suaranya gitu ya. Untuk yang baris pertama nanti seperti ini kalau udah 5 kita pindah ke kolom yang berikutnya, kalau sudah 5 lagi pindah ke kolom berikutnya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah di sini itu nanti kan ada yang terisi garisnya, ada yang tidak. Nah, misalkan ini kita sudah selesai sampai di sini saja gitu ya, ini udah terakhir gitu ya. Nah, maka ini kan kosong, di sini kan kolomnya kosong. Nah, silakan nanti ditutup menggunakan tanda seperti ini. Ini seperti tanda apa ya, seperti tanda huruf Z gitu ya. Jadi ini namanya kita tutup seperti ini, seperti ini, membentuk huruf Z seperti ini untuk menutup kolom yang tidak digunakan sebagai penghitungan suara gitu ya, sehingga nanti tidak disalahgunakan. Kemudian berikutnya adalah kita membahas tentang kolom jumlah tiap baris ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan kolom ini gitu ya. Untuk yang baris pertamanya ini ada berapa jumlahnya, tinggal kita nanti kita taruh di sini jumlah totalnya. Misalkan ini untuk kolom 1 sampai dengan kolom 12 ini seluruhnya penuh atau full gitu ya. Tinggal kita kalikan saja. Satu kotaknya 5, kemudian ini ada 12 kolom. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60 gitu ya. Sama ya. Kemudian untuk yang kolom 2 ini 2. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2 saja untuk satu kolomnya. Sehingga di sini juga totalnya 2 gitu ya. Jadi baris pertama kita sesuaikan dengan ini. Untuk kemudian baris kedua juga kita sesuaikan dengan ini. Selanjutnya untuk yang baris yang kosong ini kita tutup juga dengan tanda mirip seperti huruf Z seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita membahas tentang kolom jumlah suara yang sah seperti ini. Nah, ini yang paling penting ya, jangan sampai salah. Ini kita ada huruf seperti titik-titik atau ada tanda titik-titik seperti ini, itu mirip kayak huruf Braille gitu ya. Ini ada titik-titik seperti ini bisa kita lihat. Nah, kita dalam menuliskan jumlah suara yang sah ini harus nurut dengan tanda titik-titik ini. Jadi jangan sampai keluar tanda titik-titik ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita scan menggunakan aplikasi Sirkap, agar datanya itu terdeteksi dengan baik oleh aplikasi. Sehingga di sini kita diberikan titik-titik berupa angka digital. Contoh misalkan, di sini kan totalnya itu ada 62 ya, karena 60 tambah 2 kan sama dengan 62. Untuk menuliskannya, silakan di sini dituliskan 62, yang depan karena nggak ada angkanya, ini kita kasih tanda silang saja, seperti ini. Kita kasih tanda silang seperti ini. Tentunya
dalam menuliskan tandanya itu juga masih di area titik-titik seperti ini gitu ya. Kemudian untuk kolom selanjutnya kita isi jumlah suara. Kalau ini kan totalnya 62. Ya kita tinggal tuliskan saja 62 seperti ini. Selanjutnya di bawahnya ini kita berikan keterangan berupa huruf, yaitu huruf kapital atau huruf besar gitu ya. 62 sesuai dengan angkanya yaitu 62. Nah, selanjutnya ini yang poin A itu juga ada. Pada kolom rincian perolehan suara yang sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak atau torus. Nah, ini yang kita bahas tadi gitu ya. Ini namanya torus atau garis lurus gitu ya. Poin B, pada kolom jumlah tiap baris, penulisan penghitungan suara berupa angka Arab. Ini maksudnya itu ya angka seperti ini gitu ya. Nah, angka seperti ini. 62 seperti itu. Maksudnya seperti itu. Berikutnya untuk yang poin C, ini adalah pada kolom jumlah suara sah, penulisan penghitungan suara berupa, nah ini angka yang berpedoman pada titik tanda digital. Nah, di sini sudah ada tanda titik-titik digitalnya, jadi nanti kalau menuliskan angkanya, nanti kita turut saja titik-titiknya itu membentuk angka yang sesuai dengan ini, seperti itu. Kemudian yang ini adalah huruf kapital ini. Nah, ini huruf kapital, gitu ya. Kemudian yang poin D, untuk kolom rincian perolehan suara sah yang tidak digunakan diberikan garis penutup. Nah, ini yang tidak ada datanya, ini kita berikan tanda penutup mirip seperti huruf Z, seperti itu ya. Baik di sini maupun di sini juga sama. Lalu berikutnya kita bahas selanjutnya itu adalah yang poin ketiga, format penulisan penghitungan suara untuk suara tidak sah sebagai berikut. Nah, sekarang kita bahas untuk cara menghitung suara yang tidak sah gitu ya. Ini kolomnya itu hampir sama ya, kayak yang suara sah tadi gitu ya. Di sini ada namanya rincian perolehan suara tidak sah, masih sama. Di sini ada kolom 1 sampai dengan kolom 12. Nah, contoh misalkan ini di kolomnya itu hanya terisi 4 kolom saja, di mana tiap kolomnya itu ada 5 garis seperti itu. Tinggal kita total saja gitu di sini. Nah, berapa jumlahnya? 5 yang terisi hanya 4 kolom. Jadi 5 kali 4 ya 20. Sama ya hasilnya. Kemudian untuk baris yang kosong ini silakan ditutup menggunakan tanda seperti mirip huruf Z gitu ya. Ini baris yang kosong silakan diberi tanda seperti ini, seperti huruf Z. Yang ini juga sama, kita tutup dengan tanda mirip seperti huruf Z. Selanjutnya untuk kolom yang jumlah suara tidak sah, ini merupakan totalnya gitu ya. Di sini kan totalnya 20, jadi di sini kita isi 20, yang depan karena nggak ada angkanya, jadi kita beri tanda huruf X. Dengan kita tetap mengacu pada titik-titik digital seperti ini. Nah, di sini ada titik-titik digitalnya, nanti dalam menuliskan angkanya silakan sesuaikan dengan titik-titik digitalnya, agar nanti ketika di-scan menggunakan aplikasi Sirkap, itu bisa terdeteksi dengan baik. Selanjutnya di bawahnya ada keterangan berupa huruf 20. Sama ya dengan ini 20 juga, tentunya dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian bawahnya itu adalah ada keterangannya untuk yang poin A, pada kolom rincian perolehan suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa tanda satu garis tegak lurus. Jadi kita sudah membahasnya ini. Kemudian yang B itu ada pada kolom jumlah tiap baris, penulisan penghitungan suara berupa angka Arab atau angka seperti ini. Maksudnya seperti itu. Untuk yang poin C, pada kolom jumlah suara tidak sah, penulisan penghitungan suara berupa, nah ini poin yang pertama, angka yang berpedoman pada tanda titik digital. Di sini ada titik digitalnya, jadi nanti kita mengacu pada itu. Kemudian huruf kapital ini di sini ya, menyebutkan keterangannya dengan menggunakan huruf kapital juga. Kemudian untuk yang poin D, untuk kolom rincian perolehan suara yang sah atau tidak sah, diberikan garis penutup gitu ya. Di sini untuk baris atau kolom yang tidak ada datanya, ini kita tutup seperti ini dengan tanda mirip seperti huruf Z. Kemudian kita lanjutkan untuk yang poin keempat. Nah, di sini ada yang namanya format penulisan jumlah seluruh suara yang sah dan suara yang tidak sah gitu ya. Nanti akan ada kolom seperti ini. Untuk di sini adalah jumlah suara sah gitu ya. Nanti formatnya seperti ini uraian berupa keterangan huruf gitu ya. Misalkan di sini
279 misalkan. Nah, maka di sini juga sama, tapi berupa huruf. Nah, 279 dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian di bawahnya juga ada lagi total untuk jumlah suara sah dan tidak sah. Sama, di sini totalnya berapa gitu. Misalkan di sini totalnya 297, maka di sini pun juga ada keterangan berupa huruf yang menggunakan huruf kapital. Nah, sobat, itulah merupakan panduan atau format mengenai cara untuk menuliskan penghitungan suara untuk pemilu tahun 2024. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat sekalian. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada teman kita yang belum tahu.